banyak hal yang kita harus ajari memang, dan sampai saat ini udah benar-benar dipaham. Ada syukuran kecil untuk launching Idola Soccer Indonesia. Doakan Idola Soccer semakin kompak, anak-anak semakin banyak yang dibantu ya untuk mencapai mimpi-mimpinya menjadi pemain bola. Allah Subhanahu wa taala. Wassalam Allah serahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu berkembang besar dan kemudian menjadi keberkahan buat teman-teman kita semuanya. Dan tentu dari Allah Subhanahu wa taala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidina warhamhum kama rabbayana shighra. اللهم اختم لنا بالاسلام واختم لنا بالايمان واختم لنا بحسن الخاتمه سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pertama adalah Pak Lingga, yang kedua adalah Pak Rona, dan yang ketiga Teddy dan Pak Rudi. Ini adalah coach dari Idola Soccer Indonesia, dan ini para officialnya Jessica, Balita, Kiki, Dodi, dan saya sendiri Endra. Ya, hari ini kita ada launching namanya Idola Soccer Indonesia, di mana Idola Soccer ini sekolah sepak bola yang kita buat bersama dengan OSAS, dengan Butina, dan juga ada coachnya yaitu Coach Lingga dan Coach Willian, di mana usianya dari mulai umur 6 tahun sampai ke 14 tahun. Gitu. Jadi Idola ini kita harapkan kedepannya bisa menciptakan dan memberikan sesuatu yang baru untuk sepak bola Indonesia. Gitu. Oke Mas, kenapa melibatkan OSAS di pemain-pemain, bisa dibilang pemain-pemain nasional ini? Ya, karena kita ketahui OSAS pemain profesional dan sudah masuk dalam tim nasional Indonesia gitu. Jadi suka nggak suka impact-nya pasti ada ke anak-anak, biar mereka tetap bermimpi dan mempunyai visi dan bisa mengambil apa yang sudah OSAS lakukan selama ini. Sempat diskusi juga sama Katina seperti apa sih untuk membuat sebuah mini soccer? Ya, jadi kedepannya mungkin Idola akan mempunyai home base sendiri. Saat ini sih kita mempunyai 2 home base, yang satu kebetulan di Epicentrum Kuningan, kemudian punya kami juga, namanya Epic Soccer. Jadi punya saya, punya OSAS, dan punya Katina juga gitu. Nah, untuk di sini Happy Soccer salah satu home base kita. Nah, nanti kedepannya mungkin kita akan membuat lagi satu mini soccer atau lapangan besar ya, yang bisa mengakomodir semua kalangan gitu, bukan hanya di usia 6-14, tapi ke 14-20 tahun gitu. Ada target khusus nggak sih di mini soccer yang hari ini diresmikan? Untuk SSB-nya ya, Idola, targetnya adalah, karena kita basicnya punya klub juga Pak. Jadi untuk klub kita mempunyai klub Liga 3 sepak bola Indonesia namanya Nathan Lebak FC. Kemudian untuk di futsalnya, bagi yang anak-anak suka futsal, Katina punya Kancil WHW. Kemudian anak-anak juga bisa ikut Piala Suratin nanti usia 13, 15 dan 17 melalui Nathan Lebak. Kemudian untuk Kancil nanti teman-teman yang suka futsal, adik-adik bisa masuk ke sana kayak gitu. Jadi ada jenjangnya, ada wadahnya, nggak cuma fun aja main bola terus latihan pulang ke rumah, tapi ada kedepannya yang memang ingin masuk ke dalam pro dan serius bisa kita arahkan. Sempat bertanya ke Katina kepedulian di dunia bola seperti apa? Karena kan ini menyangkut dunia bola juga kan? Betul, kalau kepeduliannya, kita itu punya klub, nggak gampang untuk membuat sebuah klub gitu. Jadi dari situ aja bisa melihat kalau kita memang 100% ingin Idola ini bisa naik lah untuk di kompetisi sepak bola Indonesia. Oke, untuk proses ada kesulitan nggak sih? Ini kan yang diajarkan anak-anak kecil nih ya. Ada kesulitan nggak mungkin ngedidiknya nanti seperti apa? Oke, pertama saya mau wakil Ibu Tina dulu ya, karena harusnya dia di sini tadi ada ada problem sedikit, jadi dia ada duka, jadi akhirnya dia harus
hadir ke sana karena mantuannya meninggal. Jadi kita maklum lah, dan semoga pihak diterima di bahasa Indonesia ya. Semoga diterima amal ibadahnya. Ibadah, amin, itu yang pertama. Dan yang keduanya, kalau saya untuk idola, awalnya sebenarnya founder idola adalah kita berdua ini asli ya, founder saya dan dia, karena kita punya lapangan dan karena passionnya sudah ada di sepak bola Indonesia. Aku juga pengen mau bagi pengalaman buat anak-anak, makan lah, itu sesuatu kenapa kita duduk dan mikir untuk idola. Khusus nih, satu kekhawatiran dari lu juga nggak sih kalau harus membuat atau mencetak bakat-bakat baru di dunia sepak bola? Ya, itu justru itu rencana kita. Karena kenapa? Kita lihat kesulitannya Indonesia anak-anak untuk bisa berkembang. Maka di sini ya kita bersyukur karena udah ada Ibu Tina yang yang kita bisa bilang sponsor dan pemilik juga di idola di saat ini. Jadi kita bilang semua akses kita udah punya. Contoh kalau di bola kita punya Liga 3 yang diwakil sama Pak Gilang, itu Liga 3 otomatis yang udah naik kita bisa masukin dia ke Liga 3. Ada Fusa, dan kita lagi ada negosiasi sama beberapa tim dari Italia karena aku punya teman yang dulu sama saya mantan. Jadi kita lagi bicara bagaimana kita bisa bantu anak-anak lebih baik lagi ke depan. Ya. Untuk coach anak-anaknya sendiri ada teknik sendiri sih, maksudnya untuk treatment anak-anak dari idola sendiri. Of course, kita seperti pelatih, untuk anak-anak itu harus ada yang basic dan harus ada namanya kesabaran. Ya, karena anak itu semua beda-beda dengan karakter berbeda. Jadi kita harus alihkan mereka dulu ke jalur yang benar-benar oke, disiplin, sabaran, banyak hal yang kita harus ajari. Memang dan sampai saat ini udah benar-benar dipahami dan udah sangat-sangat oke anak-anak. Kalau dari idola sendiri sudah menemukan beberapa bakat mungkin yang sudah masuk ke jenjang profesional? Karena kita kan idola ini baru kurang lebih 8 bulan jalan. Nah, mungkin ada beberapa satu dari pemain ya yang kita lihat potensial untuk bisa ikut Piala Suratin tahun ini. Nanti mungkin awalnya di Suratin, mungkin tahun depan bisa naik level lagi ke usia 15, 17, kemudian sampai ke Liga 3. Nah, untuk orang-orang yang ingin bergabung di idola, maksudnya anak-anaknya yang ingin bergabung, bisa nggak dijelasin dengan cara kemudahannya seperti apa? Boleh, kecil nggak yang mau bergabung? Mau bergabung nanti bisa dihubungi langsung marketing langsung. Terus ibu juga pesan sama kita tim pelatih, kalau memang nanti melihat ada bakat tapi mereka tidak mampu, karena kan di sini ya lumayan juga lah kayak istilahnya ya. Jadi kalau memang ada bakat, tidak mampu, terus attitude-nya juga bagus, kita bantu nanti seperti itu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk membuka beasiswa, gitu. Jadi misalkan memang anak ini bagus, kita tidak akan memungut biaya spesial pun di idola, tapi dengan syarat dan ketentuan dari tim pelatih. Untuk jumlah pemainnya sendiri, anak didiknya sendiri kan sekarang berapa banyak? 70. Kita udah ada sekitar 78 di dua tempat, di Kuningan maupun di Bintaro di sini. Dan kalau untuk idola juga sendiri kita udah punya lapangan sendiri dia di Kuningan, itu memang milik idola sendiri. Jadi bukan disewa, itu milik asli idola lapangan itu. Jadi nggak ada halangan atau masalah lapangan. Oke, kalau untuk Mas Willy seperti apa mungkin targetnya untuk anak-anak ini? What is target for the kids? I come to the Idola like a coach for share my experience, go player. So I help you with the advisor for how the kids can be football player, professional player. Yes. Coach Willy, tantangannya seperti apa? Tantangannya melatih anak-anak Indonesia. What is the challenge? For the kids, the young kids. So my first time like coach from the kids is good experience for me, sharing my experience about football with kids. So it's an easy experience for me. Ada kesulitan berkomunikasi nggak sih dengan anak-anak? Akan beda nggak sih? Oh, rata-rata sih You have any difficulty to communicate with the kids? In Bintaro, I can
speaking to the kids and the Trinidad. Also help me for talking to kids. Oke Mas Gilang, harapannya untuk mungkin ke depan untuk anak-anak ini. Ya harapan kita semua ya, mudah-mudahan kedepannya ada bibit-bibit idola baru sesuai dengan namanya, idola ya di dalam sepak bola Indonesia itu aja.